Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Cerah sekali pada pagi hari ini. Baik, senang sekali rasanya Bapak bisa kembali hadir di ruangan kalian. Adapun tujuan Bapak masuk di kelas kalian adalah memberikan layanan klasikal, yaitu merupakan bimbingan klasikal dengan tema Stop Bullying. Oke, di dalam materi tersebut Bapak akan menyampaikan beberapa item materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu bagaimana kita mengenal apa itu bullying, bagaimana kita mengenal jenis atau bentuk-bentuk bullying seperti apa, serta ciri daripada pelaku, korban, dan bystandernya. Nanti akan Bapak sampaikan semuanya dan Bapak sudah rangkum di dalam PowerPoint-nya nanti ya. Oke, dan selanjutnya Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada ya. Oke. Adelia Salsabila? Hadir. Ainun Rabia? Hadir. Oke. Setelah Bapak sampaikan di awal tadi, hari ini Bapak akan memberikan layanan klasikal. Topiknya yaitu tentang Stop Bullying. Oke, pada tahapan kegiatan kita, Bapak berharap kita mensepakati semua tahapan sampai dengan akhir ya. Di pelaksanaannya, kita akan melaksanakan ya selama 40 menit ke depan, dan Bapak berharap untuk menjaga ketertiban kelas, dan kalau ada yang ingin ditanya angkat tangan ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, oke, 4, oke, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah. Oke, kita masuk kepada materi pembelajaran. Kita akan membahas sesuatu yang sering kita lihat, kita dengar, atau bahkan ada yang pernah merasakan dengan perlakuan atau tindakan yang disebut dalam tulisan ini, yaitu bullying. Sepemahaman adik-adik sekalian, ketika mendengar kata bullying, apa yang terpikirkan di benaknya adik-adik sekalian? Apa itu bullying? Mohon tunjuk tangan. Mengejek. Oke, mengejek. Baik, silakan. Yang lain? Menghina, benar. Oke. Kekerasan, benar. Oke. Mengganggu. Oke. Satu lagi, merundung, benar. Oke, baik. Kita masuk kepada pengertiannya, nah ya. Oke, kita perhatikan apa sih sebenarnya daripada bullying ini. Bullying ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan sifat merendahkan, mengintimidasi, atau mengganggu orang lain secara terus-menerus dengan tujuan ingin menguasai kehidupan orang lain, mengendalikan kehidupan orang lain, dan mengintimidasi orang lain. Tadi disebutkan ada yang memfitnah, ada yang memukul, ada yang apa tadi disebutkan menghina. Itu masuk kepada ciri-ciri bullying. Oke, sudah paham sampai di sini ya? Oke, kita lanjut kepada materi berikutnya. Terus selanjutnya kita akan diperkenalkan mengenai bentuk dan jenis-jenis bullying. Fisik. Bullying fisik seperti apa? Memukul. Menendang, terus apa lagi? Memukul, terus mendorong. Itu bentuk pada bullying fisik. Baik, sudah paham semua ini contoh-contoh daripada bullying fisik. Baik, selanjutnya ada pada bullying verbal. Seperti apa nih contoh bullying verbal? Memfitnah, benar. Tadi sudah disebutkan. Mengejek, terus ada yang mengancam, mencaci maki, itu masuk kepada bullying verbal. Oke, baik. Selanjutnya ada bullying secara sosial. Di dalam circle kehidupannya kalian,
pasti kita hidup berkelompok anak ya. Ada kelompok kemasyarakatan, kelompok bermain misalkan. Ada juga masuk pada kategori bullying sosial ini. Contoh bullying sosial seperti apa? Ada yang tahu? Seperti dikucilkan, tidak diikut sertakan dalam grup, dalam kelompok tersebut. Oke, selanjutnya setelah pada bullying sosial, apalagi bentuk yang lain, yaitu cyberbullying, yaitu memfitnah, mempermalukan di media sosial. Itu disebut dengan cyberbullying. Oke, sudah cukup paham? Ini seperti ini anak ya. Untuk contoh-contoh yang tadi kita sebutkan seperti bullying fisik tadi, yaitu tentang ada yang memukul, ada yang menendang, ada yang mendorong, menjatuhkan teman, itu bentuk pada bullying fisik. Terus selanjutnya, cyberbullying, seperti contoh yang sudah Bapak sampaikan. Biasa kalian memposting sesuatu, men-tag nama seseorang, dengan sebutkan, dengan menyebarkan berita-berita bohong. Itu masuk kepada cyberbullying. Oke, cukup paham ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya. Silakan nak. Kan tadi kan sudah dijelaskan bentuk-bentuk bullying. Oke, baik. Ada sosial sama cyberbullying. Benar. Sebenarnya perbedaannya mereka, ini dalam kehidupan sosialnya kita biasa dituangkan dalam menggunakan cyberbullying. Misalkan perlakuan dari fisiknya kita, di luarnya kita, di luar dalam keadaan kita semacam ini, terus dituangkan pada media sosialnya. Misalkan contoh, kalian dikucilkan dalam satu kelompok bermain, ada yang memfitnah kalian dalam satu kelompok bermain, terus merasa tidak puas di dalam kelompok sosialnya, dia tuangkan kepada cyberbullying. Ini ungkapan daripada kegiatan kita selesai dalam kegiatan sosialnya masuk kepada cyberbullyingnya. Paham sampai sini? Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Orang-orang yang terlibat pada kasus bullying? Pelaku. Ada pelaku. Ada apa lagi? Korban. Ada penonton. Ada siapa lagi? Korban. Ada korbannya. Baik, ada 3 orang kan ya. Ada pelakunya, ada korbannya, ada penonton atau kita sebut dengan bystander. Oke, bagaimana ciri-ciri pelaku? Pelaku hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial seseorang. Seperti ini contoh-contohnya, menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau di sekitarnya. Korban bullying. Oke, kita perhatikan ciri-ciri daripada korban bullying. Selalu terlihat cemas yang berlebihan, mengalami penurunan rasa percaya diri dan prestasi sekolah menurun. Ini akibat dari dampak bullying yang pernah dirasakan atau pernah dialami. Ada terdapat tanda-tanda luka akibat adanya kekerasan fisik. Kita masuk dan mengenal bystander. Bisa dibaca ketua kelas, baca di depan. Bystander apa? Bystander adalah orang yang hadir dalam situasi atau peristiwa tetapi tidak mengambil bagian di dalamnya. Dalam konteks perundungan, bystander adalah orang yang melihat atau mengetahui adanya perundungan tetapi tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Peran bystander ini ada 2 seperti menguatkan pelaku bullying tersebut atau mendorong keinginan pelaku bullying untuk melakukan bullying pada aktivitas tertentu. Dampak bullying, kita coba perhatikan. Apa sih dampak yang bisa dirasakan bagi pelaku, bagi korban? Pertama yaitu memicu masalah mental, terus memicu masalah kesehatan, mengalami gangguan fisik dan psikologis manusia. Upaya kita mengatasi bullying tersebut, pertama yaitu tidak terpancing untuk melawan. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Oke, selanjutnya yaitu tumbuhkan rasa percaya diri, jalin pertemanan dengan banyak orang. Baik, selanjutnya tunjukkan prestasi, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Ini upaya-upaya kita agar kita terhindar dari perlakuan bullying orang lain, anaknya. Oke, selanjutnya adalah terakhir yaitu laporkan kepada pihak yang berwenang. Perundungan adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa sanksi yang berarti. Maka dari itu perlu harus dilaporkan, anaknya. Jadi jangan berdiam diri ketika kita mendapatkan perlakuan daripada pelaku bullying tersebut. Laporkan. Kalian memiliki guru, siapapun gurunya silakan dilaporkan.
Kalau kalian sebagai pelakunya atau bystandernya, penonton yang hanya melihat, jangan berdiam diri. Maka dari itu, kita hentikan perlakuan bullying di sekolah. Setuju semuanya ya? Setuju. Oke, baik. Oke, Bapak akan mencoba menampilkan video. Ini salah satu kisah tentang perundungan. Baik, kita tonton bersama dulu. Menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir, apa yang salah dariku? Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. kamu kenapa Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei Rino, Iya Bu, tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Baik. Oke, barusan kita menonton video tentang salah satu siswa yang mendapatkan perundungan di sekolah. Ada yang bisa silakan, ada yang ingin menyimpulkan? Baik, Bapak akan menyimpulkan daripada video tersebut bahwasannya ditampilkan adalah merupakan siswa yang awalnya ceria. Begitupun di lingkungan rumahnya, dia masih mendapatkan penghargaan dan dukungan-dukungan dari orang tuanya. Tetapi ketika didapatkan di dalam lingkungan sekolah, banyak teman yang merundungnya dengan sebutan si bodoh dan si miskin. Maka dari itu akibatnya adalah prestasinya menurun hingga akhirnya dia tidak naik kelas. Itulah betapa dampak yang besar yang dirasakan bagi korban bullying. Maka dari itu tugasnya kita sebagai siswa, kita hentikan adanya bullying-bullying tersebut di sekolah, Naya. Oke, setuju semuanya? Setuju. Baik, oke. Selanjutnya Bapak akan merefleksikan daripada kegiatan kita pada pagi hari ini. Yaitu bullying atau perundungan adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mentalnya lebih lemah atau down dengan tujuan untuk menyakiti secara fisik maupun mental seseorang. Sebagai peserta didik yang tumbuh di lingkungan sosial, tentunya kita sering melihat atau merasakan dampak bullying tersebut, atau bahkan kita sendiri pernah menjadi bagian daripada perlakuan bullying tersebut di sekolah. Oke, maka dari hal itu, untuk itu kenali ciri bullying serta dampak bullying dan cara mengatasi bullying agar terciptanya lingkungan belajar kita
yang harmonis, aman dan damai, serta tidak ada bullying di sekolah kita. Setuju semuanya? Setuju. Baik. Oke, tahap berikutnya Bapak akan memberikan tugas kelompok. Untuk kelompok sesuai kelompok yang kemarin ya. Ada 4, nanti akan Bapak bentukan kelompok. Ada tugasnya yaitu menjelaskan bagaimana pemahaman kamu terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi. Terus selanjutnya kedua yaitu membuat kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Nah, buatlah kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan tentang topik bullying tadi ya, ya. Terus selanjutnya ceritakan pengalamanmu atau pengalaman yang dialami oleh orang lain perihal tentang bully yang pernah didapatkan. Nah, entah itu dia sebagai pelakunya, entah itu dia sebagai korbannya, atau sebagai bystandernya. Nanti ceritakan pengalaman tersebut, ya. Oke, dan dituangkan dan selanjutnya dipresentasikan. Oke, sepakat semuanya? Oke, baik. Kalau begitu, Bapak akan bentukan kelompok. Sekarang, adik-adik sekalian duduk berdasarkan kelompok ya. Dari masing-masing anggota kelompok untuk lebih aktif dalam pengerjaan soalnya ya. Oke, baik. Bapak akan bagikan dulu lembar kerjanya dulu. Ya, silakan diisi nama anggota kelompok ya. Nanti kalau kesulitan nanti ditanyakan saja Bapak ya. Baik. Oke. Ya, dituliskan nama anggota kelompoknya dulu ya. Nanti Bapak minta tolong perwakilan dari kalian nanti maju di depan nanti ya. Nah, 2 atau 3 orang nanti boleh. Nanti yang 1 orang untuk yang menceritakan, 1 orang yang untuk mempresentasikan dari hasil penjelasannya. Oke, baik. Sesuai dengan tema kita yaitu tema bullying. Jadi nama kelompoknya tolong didesain seperti nama kelompok yang bertemakan tentang bullying ya. Bisa menggunakan handphone untuk mencari nama kelompoknya atau bisa ide gagasannya kalian semua. Baik. Ini nama kelompoknya apa? Pelita. Apa artinya pelita? Penerang lingkungan tanpa ancaman. Oke, baik. Oke, baik. Ini sudah ada nama kelompoknya? Apa namanya? Jaring. Dari rasa ingin tahu. Oke, baik. Ini namanya. Ini sudah ada nama kelompok? Coba dicek dulu. Oke, gimana, ada kesulitan? Nggak ada ya? Mengingat waktu, silakan kelompok 1. Silakan kita dengarkan semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ABS Anti Bullying Squad. Oke, Anti Bullying Squad Akan memaparkan hasil rangkuman serta pemahaman kami atas materi yang disampaikan dengan topik Stop Bullying. Oke, baik. 1. Pemahaman kami tentang bullying. Bullying Dengarkan. adalah suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang dengan maksud ingin menguasai dan mendominasi kehidupan orang lain. Baik. Dengan cara mengintimidasi, menyakiti fisik dan psikologis. Baik. Bentuk-bentuk bullying yaitu melukai fisik dengan bullying verbal, yaitu dengan cara mengejek, menghina, meneriaki orang lain. Bullying sosial yaitu mempermalukan orang lain di depan orang banyak. Cyberbullying yaitu mencaci maki melalui media sosial, menyebarkan berita bohong. Orang-orang yang terlibat pada kasus bullying dengan ciri-cirinya yaitu pelaku bullying, yaitu seorang yang melakukan bullying dengan ciri-ciri sering mengejek, menghina, merendahkan, dan bahkan tidak segan untuk memukul orang lain. Korban bullying yaitu dengan ciri-ciri terlihat lemah, susah bergaul, sering menghindari keramaian, dan lain-lain. Bystander atau penonton maupun saksi yaitu orang yang melihat dan menyaksikan terjadinya bullying. Peran mereka sangat mempengaruhi terjadinya aksi bullying.
atau bisa menghentikan terjadinya bullying. Kesimpulan kami dari kelompok 1 adalah materi yang disajikan oleh Bapak Guru hari ini merupakan sesuatu masalah yang sering kami lihat dan rasakan. Oke, Dan baik. bahkan sering kami alami baik di rumah maupun di sekolah. Oke. Masalah bullying ini sangat mengganggu dan melukai perasaan kami. Akibat dari bullying ini kami sering kali membuat sakit hati hingga akhirnya rasa balas dendam itu ada. Akan tetapi perasaan takut untuk melawan membuat kami frustasi. Akibatnya kami lebih banyak berdiam diri di rumah hanya bermain handphone. Oke. Dan setelah mendapatkan pengajaran yang Bapak sampaikan, kami menjadi paham bagaimana melawan perlakuan bullying Oke, baik. tersebut. Cerita singkat pengalaman tentang bullying. Oke. Kejadian ini merupakan pengalaman pribadi saya 1 tahun yang lalu waktu di bangku dengarkan. kelas 7. Saya mengalami bullying yang memiliki dari sejumlah teman di sekolah. Saya adalah siswi yang ramah dan cerdas dinilai oleh guru-guru. Namun kehadiran dan kesuksesan saya dalam pelajaran sering menimbulkan iri dan dengki di antara beberapa siswa perempuan di sekolah. Mereka mulai menyebarkan gosip negatif tentang saya, menjelek-jelekan di media sosial, dan bahkan mengisolasi saya dari kegiatan kelompok di sekolah. Oke. Awalnya saya mencoba untuk mengabaikan perlakuan buruk tersebut, berharap bahwa hal itu akan berhenti dengan sendirinya. Baik. Namun semakin lama tekanan dari bullying tersebut mulai terasa berat bagi saya. Saya mulai merasa cemas dan tertekan setiap kali harus pergi ke sekolah. Saya bahkan mulai merasa bahwa tidak ada tempat yang aman, bahkan di rumah. Orang tua mulai menyadari perubahan perilaku saya yang lebih banyak diam dan menghabiskan waktu di kamar. Mereka mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi. Oke. Orang tua sudah berulang menanyakan kenapa adanya perubahan di diri saya, akan tetapi saya enggan untuk bercerita karena khawatir akan semakin memperkeruh keadaan dan teman-teman akan semakin menjadi-jadi untuk membulinya di sekolah maupun di media sosial. Waktu penerimaan raport pun tiba. Orang tua memperhatikan nilai raport saya menurun. Akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan pihak guru di sekolah. Baik. Sepulangnya orang tua saya di sekolah, guru BK akhirnya memanggil saya di ruangannya. Saya menceritakan kepada guru BK apa yang sebenarnya dialami selama ini. Baik. Dan akhirnya guru BK melakukan pemanggilan terhadap teman-teman saya untuk duduk bersama di ruangannya. Baik. Untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Bapak guru memberikan sanksi tegas terhadap teman-teman saya dan melakukan upaya mendamaikan kami semua. Oke, baik. Akhirnya setelah dari kejadian itu, kami kembali bermain bersama dan saya merasa sangat senang dan bahagia karena tidak ada lagi bullying terhadap diri saya. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Kelompok 1 ya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Silakan. Silakan berdiri kelompok 2. Oke, tadi disampaikan mendapat perlakuan bullying lantaran teman-temannya iri ya. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami berdua menjadi perwakilan dari kelompok 2. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, di sini perkenalkan nama saya Adelia Salsabila sekaligus sebagai ketua kelompok dan pendamping saya Nur Kamaria. Nur Kamaria. Oke, baik. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan nama kelompok Pelita, penerang lingkungan tanpa ancaman. Baik, tepuk tangan dulu. Oke. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai topik stop bullying. Yang pertama, pemahaman kami tentang bullying. Bullying ialah merupakan perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara mengancam, merendahkan dengan tujuan mengintimidasi. 2. Bentuk bullying itu berupa yang pertama, melukai fisik.
seperti memukul, menampar, menendang. Orang yang terlibat pada kasus bullying yaitu adanya pelaku korban, adanya penonton atau Standar. bystander. Oke, baik. Kesimpulan kami dari kelompok 2 yaitu kasus bullying memang sangat sering kami jumpai baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bullying merupakan perilaku negatif seseorang seperti mengganggu dan menyakiti orang lain yang menyebabkan orang lain merasa tidak senang dan terluka secara fisik dan perasaan. Baik. Tidak sedikit di kelas ini yang mendapatkan perilaku bullying. Ada yang menjadi korban, ada pula yang menjadi pelaku. Dan bahkan ada yang sekedar melihat tanpa melakukan apa-apa atas terjadinya bullying tersebut. Kami berharap dengan adanya pembelajaran mengenai dampak bullying ini, lingkungan belajar kami menjadi lebih sadar dan paham bagaimana dampak bullying terhadap kepada pelaku, kepada korban dan kepada teman-teman yang hanya melihat saja terjadinya bullying sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang baik untuk kami. Nah, di sini ada cerita singkat tentang pengalaman kami mengenai bullying. Oke. Setiap hari di sekolah saya sering mendapatkan ejekan dari teman-teman dengan menyebutkan nama orang tua saya. Awalnya hanya satu orang yang mengejek saya dengan sebutan nama orang tua saya. Akan tetapi sekarang hampir setiap orang mengejek saya dengan sebutan nama orang tua saya. Terkadang saya juga ikut membalas dengan mengejek mereka dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas untuk membalas rasa sakit hati. Namun pada satu waktu seseorang mengejek saya dengan sebutan nama orang tua. Saya merasa geram, akhirnya saya memukul dan terjadilah perkelahian. Tidak sampai di situ, sepulang sekolah, seseorang yang saya pukul tersebut melaporkan kepada teman-temannya yang lain hingga akhirnya saya dianiaya dan dikeroyok oleh teman-temannya. Rasa sakit hati semakin menjadi-jadi terhadap diri saya. Saya tidak memiliki keberanian untuk bercerita kepada guru di sekolah dan kepada orang tua di rumah. Hingga akhirnya seseorang teman kelas yang melihat saya dipukuli melaporkan kepada guru BK tentang kejadian itu. Dan akhirnya saya dimintai keterangan perihal kejadian tersebut. Dan teman yang memukuli saya mendapatkan tindakan tegas dari guru BK. Selanjutnya, saya mendapatkan pelayanan konseling individu yang diberikan Bapak Guru BK di sekolah. Semenjak dari kejadian itu, saya merasa bahagia menjalani hari-hari saya di sekolah. Dan meski sebagian masih ada yang membuli saya sudah merasa tidak seperti yang lalu. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman kita kelompok 2. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan yaitu perihal pengalaman bullyingnya, yaitu mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, mengejek dengan sebutan nama orang tua. Nah, dan cara mengantisipasinya seperti yang sudah disampaikan, yaitu kita seharusnya melawan bullying tersebut dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Seperti contohnya di sekolah. Jangan gara-gara lantaran takut, khawatir untuk menyampaikan sesuatu yang benar, maka dari itu akibatnya adalah terjadinya perkelahian tadi ya, Naya. Oke, baik. Bapak kira sudah cukup paham semua ini untuk perlakuan bullying, ya. Karena mengingat waktu, ini untuk kelompok 2 kita akan membahas di waktu berikutnya, pertemuan berikutnya, Naya, yang akan kita jadwalkan besok hari. Dan Bapak berharap kelompok berikutnya untuk menyiapkan bahan-bahan yang sudah Bapak sampaikan sesuai dengan tugas. Oke, dengan berakhirnya waktu, maka Bapak akan menutup juga kegiatan layanan klasikal yang Bapak berikan pada pagi hari ini, anak ya. Nah, oke, demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan oleh adik-adik sekalian. Bapak berharap dari materi yang Bapak ajarkan menjadikan pengalaman kalian untuk menjadi bahan pembelajaran untuk berikutnya. Bersama kita menutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita minta kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak ketua kelas. Oke. Demikian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.